Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, senantiasa memberikan kita taufik, agar kita terus bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Salah satu ketaatan itu adalah menuntut ilmu asy-syar'i. Karena dalam menuntut ilmu ini ya talibat butuh kesabaran, kesungguhan dan seterusnya. Ilmu al-faraid setelah ulangan, ya hasilnya ya cukup mengembirakan ya, barangkali karena masih teori ya, teori. Pertanyaan-pertanyaannya sekitar teori dan mudah ya, mudah. Ya. Sekarang ya talibat, kita masuk ke masalah yang namanya al-aqdariyah. Ini masuk dalam pembahasan al-jad wal ikhwah, ya, masalah al-masalah al-aqdariyah. Definisinya rinciannya. Jadi ada masalah-masalah itu sebetulnya sudah mati dia, seperti al-umariyah, ya, masalah al-umariyah, al-musyarakah, al-masalah al-aqdariyah. Ini dah pelakunya sudah tertentu, ahli warisnya sudah tertentu. Kapan dia dikatakan masalah al-umariyah, kapan dia dikatakan al-musyarakah, kapan dikatakan al-aqdariyah, itu ahli warisnya sudah tertentu. Jadi itu perlu dihafal, ya. Baik. Masalah tatakawan min ahli waris, masalahnya terdiri dari ahli waris, itu terdiri dari zaud, suami, ibu, jaddun, kakek, dan saudari perempuan. Ya. Saudari perempuan ini. Jadi ada 4 ini. Kalau nanti ahli waris dia yang ini, ada suami, ada ibu, ada kakek, ada saudari perempuan, ya, saudari perempuan kandung, ya. Maka ini adalah masalah al-aqdariyah, masalah al-aqdariyah. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan al-aqdariyah. Al-aqdar ini, qadar ini adalah kotor, mengotori maksudnya. Li'annaha kaddarat ala Zaid bin Thabit usuluhu fi hadzal bab. Karena ya masalah ini merusak mazhabnya Zaid bin Thabit di dalam permasalahan ini. Di mana Rasulullah mengatakan itu Zaid bin Thabit adalah sahabat yang paling mengerti dalam ilmu faraid. Tetapi dalam masalah ini ya Zaid bin Thabit menyelisihi mazhabnya sendiri. Menyelisihi mazhabnya, ya, dia berijtihad, merusak mazhabnya sendiri, ya, dia rusak mazhabnya dengan ijtihadnya ini, dia kotori, artinya adalah tidak sesuai kaidah. Jadi sini Zaid bin Thabit berijtihad menyelisihi kaidah ilmu faraid yang biasa, ya, kaidah-kaidah ilmu faraid yang biasa, ya, dalam masalah ini. Maka dikatakan qadr al-aqdariyah, ya. Alasannya lihat di sini, li'annal asla fi babil jad wal ikhwah an la yufrida lil akhawat syai'un ma'al jad. Karena asalnya ini kaidah dalam bab permasalahan kakek dan saudari, ya, saudara perempuan, an la yufrida lil akhawat, ya, bahwa saudari-saudari perempuan itu tidak diberikan sesuatu pun disertai adanya kakek. Jadi kalau ada kakek maka saudari-saudari perempuan tidak mendapatkannya. Wa annal ikhwah yasqutuna idza baqiya sudus. Nah ini dia. Dan bahwasanya saudara-saudara itu gugur semuanya, ya, tatkala harta yang sisa itu cuma 1/6, dan ini atau lebih sedikit, ya, dan ini adalah haknya kakek. Tetapi dalam masalah ini lakinnaha, ini nanti dibahas lagi ke atas, ya, talibat, pelajari lagi yang dahulu. Lakinnaha, dalam masalah ini, fi hadhil mas'alah warasat fakaddarat madhabahu, yakni dalam masalah ini saudara perempuan mendapatkan bagian sehingga rusaklah mazhabnya dan merusak mazhabnya, yang mazhabnya usulnya Zaid bin Thabit dalam masalah ini, karena keluar dari kaidah-kaidah atau rambu-rambu ilmu faraid. Itu namanya al-masalah al-aqdariyah. Kita lihat contohnya nanti. Ini ada yang mengatakan nisbah li imra'ah min bani al-aqdar, ya, wallahu a'lam. Ini kata muallif. Masalah aqdariyah ini juga ada yang mengatakan disandarkan kepada seorang wanita dari suku al-aqdar, ya. Ini masalah penamaan saja. Baik, kita lihat contohnya. Tadi ahli waris ini, ya, zaud,
jad ukhtun. Dalam perhitungannya setengah karena nggak ada keturunan, dapat sepertiga ya, karena nggak ada sekelompok saudara. Jad di seperenam. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, ya kan udah seperenam, ini nggak dapat, ini tidak dapat, saudara perempuan tidak mendapatkan. Tetapi Zaid berijtihad, diberikanlah ukhtus syakik mendapatkan setengah. Ya, nanti dilihat kapan saudara perempuan itu, saudara kandung itu mendapatkan setengah. Udah? KPK-nya berapa? 6 ya. 2 6 3 6, berarti 6 ya. Baik, dibagi. Dapat 3, dapat 2, dapat 1, dapat 3. Perhatikan di sini ya Taliban. Ya. Perhatikan di sini, 3 tambah 2 udah berapa? 5, 6, 9 kan begitu ya? 9 ya. Lihat di sini bahwasanya kakek hanya mendapatkan 1, ukhtus syakik 3, menyelisih. Asalnya saudara kandung itu enggak dapat, saudari kandung. Tatkala diberikan malah lebih besar pula dia dapat dari kakek. Kan gitu. Dan ini enggak boleh. Kenapa? Karena laki-laki 2 bagian dari bagian perempuan. Nanti di sini digabungkan mereka antara kakek dan saudari itu dijadikan satu kesatuan. Bagian kakek 2 bagian dari bagian saudari kandung. Maka di sini naiklah dia menjadi 9 ya. Kenapa? Karena asalnya udah 9, pembagian habis itu udah angka 9 ini. 3 2 1 3 9 kan? Naiklah 9 kemarin dibuat. Baru dibagi lagi, ya. Kalau di 9 ya. Berarti 3 tetap, kemudian ini digabungkan. Jadi 4, digabungkan dia. Sudah? Paham enggak ini? Berarti 3 2, ini kan 4. Nah, 27 datang dari mana kan gitu. Ini kan sama artinya 3 bagian dari 9, berarti 3/9. 9 penyebut ya kan gitu. 3/9 2, artinya dia mendapatkan 3 bagian dari 9 itu. Dia mendapatkan, ini ibu mendapatkan 2 bagian dari 9 itu. Kemudian ini mendapatkan 4 bagian dari 9 itu. Paham ya? Paham? Oke. Lalu ini kan pecahan dia jadinya. Pecahan. Di sini dia kita dulu perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Kaidahnya ya, bagian laki-laki ini kan dah digabungkan antara kakek dan saudari perempuan, ya. 4 ya. Bagian laki-laki, ya, bagian laki-laki itu 2 kali lebih besar dari bagian perempuan, kan begitu ya? Itu kaidah kan? Nah, di sini kan 4/9. Ini 4 dibagi 3 dulu. 4 dibagi 3. Ya, 4 dibagi 3 kan nggak bisa, pecahan kan? Kenapa? 4. Kenapa 4 dibagi 3? Supaya 2 bagian dikasihkan kakek, 1 bagian dikasihkan saudari kandung ini. Artinya adalah 4 ini dipecah menjadi 3. 2 bagiannya untuk kakek, 1 bagian untuk ini kan gitu. 4 bagi 3 kan nggak ini. Nggak bisa dibagi, pecahan kan gitu ya, pecahan. Maka dia dijadikan jangan pecahan ya. Berapa supaya bisa dia bilangan itu bisa dibagi 3, dikalikanlah dia 3 dulu. Kenapa? Berarti supaya dia bisa dibagi 3, kalikanlah 3. 4 kali 3 12. Kalau 12 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 4 kan? 4 kan gitu. 4 1 4 2 4 3 kan 3. Udah? Karena pembilangnya dikali 3 dalam perhitungan matematika, maka semuanya dikalikan 3. Ini kan 3/9, 2/9 kan gitu ya, 4/9 kan gitu ya. Sehingga nanti ini jadi misalnya 12 6, kemudian ini berapa ini? 12 ya, ini 9 ya. 9 6 ini kan ya, 9 6 ini 12. Paham? Baik. Penyebutnya dikali 3 juga, berarti ini kan 3/9, 2/9, 4/9 kan begitu ya, dikali 3 juga, 3 kali 9 kan 27. Naiklah dia ke atas 27. Udah, setelah itu dibagikanlah semua 27 ya. Ini kan otomatis sebetulnya kita dapat tadi 3 ke 3 9, 3 kali 2 6 kan gitu. Ini 4. Oke, 3 kali 4 12, buat ada 12. Kalau 27 kan udah selesai semua. 12 kan begitu. Kalau kita hitung 27 enggak ini? 27. Ya? 11 berapa ini? 12 21 27 kan begitu. Sudah? Ini 12. Ya kan? 12
2/3-nya untuk kakek, sepertiganya untuk saudari perempuan. Berarti sepertiga dari 12 ya 4. 2/3-nya 8. Akhirnya kan nggak pecahan kan? Itu kenapa muncul angka 6, 9, 27. Paham ya? Dan hasilnya kakek lebih besar dari saudari perempuan. Nggak kayak gini. Memang setelah diberikan Zaid bin Sabit pun ini, pertama seharusnya ini nggak dapat apa-apa, ukhtus syakik ini nggak dapat. Tapi diberikan oleh Zaid bin Sabit. Meskipun begitu, ini rusak artinya mazhabnya, menyelisih kaidah dia ini. Udah, meskipun begitu, saudari perempuan tidak boleh lebih besar bagiannya dari kakek. Namun dalam fakta perhitungan pertama, saudari kandung dia malah lebih besar dari kakek. Ini harus nggak benar, ini harus dibenarkan dia dulu. Ya, gabungkanlah dulu dua-duanya, 4. Jadi bagaimana setelah 4 ini? Kasihlah kakek dari 4 ini 2/3-nya, dari sepertiganya untuk saudari kandung. Artinya adalah 4 ini dibagi 3 bagian, kan pecahan. 4 bagi 3 kan pecahan. Dibenarkanlah dulu, dikalilah dia 3. Kalau pembilang dikali 3, pembilang dikali 3, penyebut pun dikali 3. Dari sinilah muncul angka 27 ini. Kenapa? Karena kan ini asalnya adalah 3/9, 2/9, 4/9 kan gitu. Dia mendapatkan 3 bagian dari 9 ini, 2 bagian dari 9 ini, 4 bagian gabungan mereka dari 9 ini. Kalilah 27, naiklah sebagai sebagai pembilangnya, penyebutnya naik ke 27, sudah. Kemudian 27 ini baru lagi dibagikan di sini tadi. Ya, 27 kalau mau dibagikan, kalau mau kita buat panjang ya, 27 ya, ini 9/27, 6/27 ya. Kalau 27 udah angka 1, udah langsung aja buat sini 9, 6. Nah tinggal di sini 12/27. 27 habis, dah tinggal 12, angka 12 di sini sudah. 12 ini kita pecah menjadi 3 bagian, di mana 2 bagian untuk kakek, 1 bagian untuk saudari kandung. 2 bagian dari 12 ya 8, ya kan? 12 itu kalau dibagi 3, 4 kan gitu, 3 kali 4-nya ya. 2-nya untuk kakek, ya 8 lah. 1-nya untuk saudari kandung, 4. Paham? Belajarlah matematika adakku. Oke, kita lanjut masalah yang keempat, surah Ar-Rabi'ah. Berarti kita udah masuk surah ketiga nih ya. Surah yang keempat. An yakuna al-baqi ba'dal furud aktsar min sudus. Sisa setelah dibagikan pemiliknya ashabul furud ya, lebih banyak dari 1/6. Sisanya lebih dari 1/6 ini. Apa yang harus dilakukan kan gitu ya? Di mana kakek ya, kakek itu kalau sisa harta 1/6 itu harus milik kakek. Dan kakek tidak boleh kurang dari 1/6. Ini lebih, apa yang dilakukan? Fayukhayyar al-jad, diberikan pilihan kepada kakek fil ahadzilahu, yang mana yang paling beruntung untuk dirinya, min salasati umur, dari 3 perkara ini. Yang pertama muqasamah, dibagi rata, sulusul baki, sepertiga yang sisa ya. Artinya sepertiga sisa adalah setelah dibagi-bagikan kepada ahli waris yang lain, udah sisa sepertiganya untuk kakek, itu maksudnya. Bukan sepertiga dari jumlah keseluruhan harta, tapi sepertiga dari sisa harta yang telah dibagikan kepada pemilik ahli waris yang lain. Yang ketiga 1/6 dari harta itu, yang 1/6 dari harta, arti 1/6 dari harta awal ya. Kalau muqasamah itu maksudnya adalah setelah dibagikan seluruh harta, berapa sisanya mereka bagi-bagilah itu. Karena di sini disamakan kakek, digabungkan kakek bersama saudara kandung, seperti ini kasus ini. Yang di atas sudah ada lah, kan kita bicarakan, makanya murojaah. Nah, mengingat di sini ada 3 permasalahan, bisa dapat setengah, bisa dibagi rata, bisa sepertiga baki, sepertiga dari sisa, bisa dapatkan 1/6. Kapan kriterianya itu? Kapan dia harus dibagi rata? Kapan dikasih kakek sepertiga sisa? Kapan dikasih kakek 1/6? Kan begitu. Nah, wayan tuju an hada takhir sab'a halat, maka muncullah dari dari bagian kakek yang 3 ini ya 7 keadaan. Tatkala sisa harta itu 1/6, lebih dari 1/6, kakek diberikan pilihan, mau ini bisa bagi rata sama sisa ahli waris yang lain,
bisa kakek dapat sepertiga dari sisa, bisa dapat seperenam, kan begitu. Nah, akibat ini muncullah kondisinya 6 bagian. Berapa? 7 ya. Oke. Artinya adalah mana yang lebih menguntungkan kakek, bukan mana yang lebih menguntungkan saudara ya. Di sini kakek jadi patokan. Nah, yang pertama, an yakuna al-ahdu lahu al-muqasamah. Yang paling menguntungkan bagi kakek ini dari ketiga bagiannya ini adalah bagi rata. Setelah dilihat seperenam, oh enggak, sedikit kali kayaknya. Dibagi sepertiga yang sisa, enggak juga. Kalau dibagi rata, oh iya, dibagi rata kayaknya untung kakek, ya, kakek beruntung, kan gitu. Nah, oke. Kita lihat kasusnya. Misal, oleh karena itu talibat dalam masalah ini, kita ini kan dasar ini. Artinya adalah dasar yang saya maksudkan adalah penulis telah membuatkan kita rumusan, ya, yang kalau kita hafal sebetulnya, hafal ya, kita langsung tahu kalau sekian ini nanti ini. Kalau masalah kondisi ini perlu dihafal. Ya, kondisi seperti ini perlu kita hafal, kapan kakek ini dan seterusnya. Ya, untuk mempermudah sebetulnya. Enggak kuat menghafal, dibaca sering. Seringnya membaca lama-lama jadi hafal. Kasus seorang wafat meninggalkan jaddun juga ya, berarti kakek, nenek, kakek, akhwaini syakikain, 2 saudara kandung. Baik. Jaddah dapat seperenam. Nanti buka lagi kenapa dia dapat seperenam ya. Nenek ya, seperenam. Mereka semua jadi asabah, kan begitu. Karena jad dan akh kan digabungkan dia menjadi asabah, karena mereka bagian dari asabah. Baik, seperenam naik ke atas 6. 1, 5. Paham? 1, 5. Dalam perhitungan warisan enggak boleh ada pecahan. Ya. Maka dia harus dibenarkan, dia harus dibagi, ya. Kecuali nanti ya, ini kan beda ini ya, maksud saya ini adalah kalau dia beda ahli warisnya, ya. Kalau akh saat tadi semua nggak ada masalah, kan gitu. Misalnya 5, udah 2,5 mereka nggak ada masalah. Tapi kalau bagian kakek di tasheeh, dibenarkan nih 5. Ini berapa nih? Akh syakik salah ini 2 ya, 2 bukan sendirian. Berarti ini 5 dibagi 3, kan di muqasamah, bagi rata kan, 5 bagi 3 pecahan, 5 bagi 3 kan pecahan dia. Maka dibenarkan lagi, sudah naikkan dia ke angka 12 ya, mungkin kan enggak nanti 12. Oke, 12 bagi setengah dapat 2. Sisa berapa? Sisa 10. Sisa 10. Di sini dapat bagi kalau dia kasus seperti ini tetap pecahan. Ya, barangkali yang di atas yang keliru. Ya. Bukan akhwaini ini, akh. Ya, ini jangan yang diperbaiki ya. Yang ini yang diperbaiki ini. Jaddah wa jaddun wa akh. Ya. Bukan maka di sini yang benar. Ini yang keliru ya, akhwain. Kalau enggak nanti kalau tetap akhwain di sini tetap juga pecahan terus ya. Karena nanti 10 dibagi 3 tetap ya. 10 dibagi 3. Jadi sini ini perbaiki di bukunya itu. Jaddah wa jaddun wa akh syakik. 1 orang, jangan 2. Perbaiki di bukunya. Kalau akhwain syakikoin ini tetap pecahan nanti nih. Kita harus nanti mentasihih terus memperbaiki. Udah. Di sini ada buat ini perbaiki nih. Akh syakik 1 orang. Udah. 5 bagi 2 kan pecahan, naikkanlah dia 6 ke angka 12 ya. Kelipatannya kan 12 dapat 2. Sisa bagi 6 dapat 2. Sisa 10 bagi 2 dapat masing-masing 5 ya. Nah, ini yang perbaiki nih. Akh ini bukan akhwat, 1 orang, akh syakik ya. Dalam kondisi ini dibagi lebih beruntung daripada dikasih seperenam cuma dapat 1 ya kan. 4 dapat 1 berarti sisa 4 untuk saudara kandung. Enggak, berarti sini kakek dirugikan ya. Sulusul baki misalnya ya kan. Kalau sulusul baki 5, sepertiga dari 5, meskipun nanti ditasih cuma sepertiga dari 5, 2/3 untuk saudara kandung, juga enggak beruntung kakek ini. Berarti apa? Muqasamah yang benar ini. Setelah di muqasamah kan beruntung ya kan. Tadinya hanya dapat 1 kalau seperenam,
atau sepertiga dari 5, ya, sepertiga dari 5, 2/3 untuk saudara kandung, kan gitu ya, masih kakek belum beruntung. Tapi kalau ini setara mereka, ya, ya, mendapatkan bagian dari 55, ya. Ini 2,5 nya, 2,5 supaya di apakan ya, dikali 2 supaya ini dikali 2, ini kali 2, ini kali 2, akselnya ini semua, atau ini kali 2, ini kali 2 12, ini kali 2 22, ini kali 2 5 5 10, ya. Taib. Yang keenam, yang kedua, an yakuna al-haddu lahu sulusul baqi. Yang beruntung untuk kakek itu bukan pula bagi rata, tetapi apa? Sepertiga dari sisa. Kapan? Kasusnya kalau seseorang meninggal, ahli warisnya kakek, nenek, kakek, kemudian 5 saudara, saudari kandung, ya. Saudara kandung, ya. Jaddah dapat 1/6, jad sepertiga sisa. Ini asabah, sudah. Berarti KPK-nya 6. Kalaupun dibuat 3 sini, 3 6 kelipatannya ya 6 juga sini ketemu, kan begitu, ya. Dapat 1. Sudah, dapat 1. Di sini kan 5. Kalau di muqasamah sisa kan sisa 5, ya. Muqasamah di sini sisa 5 dibagi 5, kakek dapat 1. 1 1 1 1 1 1 1, ya kan? Mereka berapa ini? Khamsah. Berarti 6, ya. Sisa 5 dibagi 6. Ya. Berarti di sini kurang beruntung. Taib. Kalau diberikan kakek sepertiga, kalau dikasihkan 1/6 dulu. 1/6. Ya. Dikasihkan kakek 1/6, cuma dapat 1 juga. Sisa berapa? Sisa 2 4. Kan gitu ya. Lebih banyak lagi ke ikhwah. Taib, diberikanlah sepertiga bagi. Sepertiga dari 5. Artinya adalah kakek mendapatkan sepertiga dari sisa, ya. Kemudian sisa diberikan kepada ini saudara kandung ini. Karena dia pecahan-pecahan, maka ditashih lagi, ya, ke angka 18, ya, kelipatannya, ya, ketemu di bisa angka 12, bisa angka 18. Ambil 18 di sini, ya, karena kalau 2 mungkin masih pecahan, kalau di 12 mungkin masih pecahan. Kemudian 18 dapat 3, kemudian 18 bagi 3, 18 kurang 3, 15, ya. Sepertiga dari 15 5. Sisa berapa? Sisa 10. 10 ini mereka bagi 5 orang, dapat 2 1 orang. Nah, gitu menghitungnya, ya. Paham? Artinya adalah sepertiga dari bagi, bagaimana supaya mudah ini, ya, bagaimana supaya mudah. Kalau enggak pecahan pun bisa, enggak ada masalah. Cuma bagaimana supaya mudah, ya. Naikkan ke angka 18 dia, ya. Kemudian nenek mendapatkan 3, kan gitu. Sisanya berapa? 15. 15 tambah 3 18, 15. Oke. Sepertiga dari 15 berapa? 5. Agak mudah menghitungnya, ya kan? Sepertiga dari 15 5. Oh, 5 untuk ini kakek. Sisa berapa? Sisa 10. 10 mereka bagi 5 orang, masing-masing mendapatkan 1. 2. Yang ketiga, an yakuna al-haddu lahul sudus. Nah, di sini kondisinya yang paling beruntung itu 1/6. Berarti udah dilewatinya. Kapan dia yang beruntung muqasamah, kapan sepertiga sisa, kapan 1/6. Sekarang kita 1/6. Contohnya ahli waris itu zaud, suami, nenek, kakek, akhwaini li'ab, 2 saudara seayah. Dia jadi asabah, kan gitu. Kakek dapat 1/6. Sini setengah, 1/6, ya. Dapat 1/6, 6 dapat 3, 1 dapat 1, ya. Dan mereka bagi 2 pecahan juga. Berarti dikalikan 2, ya. Kalikan 2 supaya jangan pecahan. 2 kali 3, 2 kali 2 2. Mereka dapat 1, kakek dapat 2 bagian, ya. Nanti harta dibagi dipecah menjadi 12 bagian, ya. Taib. Nomor 3. Nomor 4, antastawi al-muqasamah wa thuluthul baqi. Berarti
ya, wa huma ahadzu lahu minas sudus. Yang lebih beruntung bagi kakek ini adalah bagi rata atau sepertiga yang sisa, ya. Seperti baik dia dikasih sepertiga yang sisa ataupun dibagi rata sama ukurannya, daripada kalau dibagikan seperenam. Kalau seperenam, ya, kakek tidak diuntungkan. Tapi kalau sepertiga baki atau muqasamah itu sama saja, berarti yang manapun boleh dipilih. Muqasamah boleh, sepertiga boleh, yang tidak boleh seperenam. Kapan kasusnya? Kalau ahli waris istri, kakek, 2 orang saudara kandung. Ya, masalahnya keempat sudah 1. Sisa berapa? 3. Ini kan 3 orang. Bagi rata pun satu orang, ya kan? Sepertiga begitu juga. Ambil 3 dari sepertiga, 1 juga. Sisa 2, bagi lagi ke mereka satu-satu, sama saja. Baik sepertiga atau dibagi rata, sama saja hasilnya. Maka di saat ini, ya, ini yang beruntung apa? Sepertiga atau muqasamah. Tapi kalau dikasih seperenam, lain kasusnya. Seperenam jumpa berapa? 12. Di sini nanti berapa? 3, ya kan? Seperenam 12 berarti 2, kan gitu. 3, 2, 5, sisa 7. Lebih besar untuk saudara kandung, kan gitu. Nah ini tidak beruntung kakek di sini. Oleh karena itu dilihat mana yang beruntung kakek. Seandainya pun sama hasil mereka, yang jelas di sini kakek lebih beruntung daripada dia mendapatkan seperenam. Kalau seperenam, bagian kakek jauh lebih sedikit dari saudara kandung ini tadi. Ya, paham? Pusingnya kan? Pusing kali kami dibuat Ustaz ini. Kerepotannya kita nakku karena memang papan tulis perlu juga terkadang. Tapi yang penting, coba kalian berulang-ulang dengarkan penjelasan Ustaz. Ada yang nggak paham, kan begitu ya? Japri aja Ustaz, tanyakan saja Ustaz. Nah, kemudian yang kelima, antastawil muqasamah wa sudus. Di sini muqasamah dan sudus sama saja. Yang mana pun diberikan kepada kakek itu yang lebih beruntung daripada kalau diberikan kepada kakek sisa sepertiga sisa. Ya, kasusnya ahli waris, suami, nenek, kakek, saudara, seayah. Sudah? Taib. Kita berikan dulu ini setengah ya, seperenam. Berarti dia jumpa angka 6. Dah dapat 3, dapat 1, ya kan gitu. 4. Sisa berapa? Sisa 2. Nah, sisa 2 ya, dibagi rata dapatlah 2. Dapat 1. Satu-satu mereka. Kan gitu, ya. Kalau kakek dikasih seperenam, dapat 1 juga. 6 seperenam kan 1. Sisa 1, kasih lagi ahli ab 1. Tapi kalau sepertiga dari sisa 2 dikasih sepertiga. 2/3 dari 2, sepertiga dari 2. Saudara kandung, saudara saya diberikan 2/3 dari 2. Kan lebih sedikit milik kakek. Berarti di sini dia nggak cocok diberikan sisa sepertiga dari sisa. Ya, yang cocok diberikan seperenam atau dibagi rata sama saudara saya. Paham? Baik. Yang keenam akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya insyaallah taala, ya. Coba diulang, baca perlahan, ya, penjelasan, perhatikan dari sisi angka-angka ini tadi, bagaimana perhitungan matematikanya, ya. Intinya kalau penyebut dikalikan, pembilang juga dikalikan. Biar jangan pecahan, ya, biar jangan pecahan. Nah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Kita akan lanjutkan pada hari Rabu. Ya, Rabu yang ke-6 ini, yang ke-6. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.